walaupun kita ada beberapa Google Formulir ya di situ, tetapi nanti masuknya dalam satu data yang memang sudah terintegrasi, maksudnya sudah masuk dalam satu satuan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari buat sahabat saya dimanapun Anda berada. Selamat datang di Rumah Belajar Koko. Saya Kosi Kosasi. Di sini saya akan berbagi tentang tutorial mengenai sekitar Google Form, Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Sheet ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita merekap ya sebuah hasil data form atau data formulir menjadi satu data gitu ya. Jadi kita di sini ya, di sini kita punya dua data ya, dua data. Nah, ingin data yang pertama ini, data yang kedua ini kita akan masukkan ke dalam data yang satu. Jadi walaupun kita ada beberapa Google Formulir ya di situ, tetapi nanti masuknya dalam satu data yang memang sudah terintegrasi, maksudnya sudah masuk dalam satu satuan gitu ya. Baik, kita buka saja contohnya ya. Ini saya buat contoh yang paling gampang aja. Satu, di situ ada data ini ya, data wanita di RT 01 RW 02 Kelurahan Cipayung. Jadi saya mencontohkan kita memiliki data wanita dan data pria ya. Kita buka lagi satu lagi Google formulirnya ya. Jadi yang satu ini adalah yang pria, kemudian yang wanita gitu. Ini contoh. Tetapi nanti pada saat aplikasinya ya, kita bisa menggunakan untuk apa saja gitu. Maksudnya selain data ini gitu ya. Jadi kita gunakan bisa sesuai dengan keinginan kita ya. Contohnya aja yang paling gampang, misalnya kita melakukan evaluasi belajar, membuat soal, pilihan ganda dan sebagainya untuk siswa kita selama ujian, dan kita ingin di kelas 10 ini semua mata pelajaran itu dalam satu rekapan gitu ya, dalam satu buah rekapan di Google Spreadsheet misalnya gitu. Nah, ini bisa menggunakan metode ini. Baik, sekali lagi kita punya dua ya, data laki-laki dan perempuan, dan data yang ini yang laki-laki dan yang perempuan kita akan masukkan di yang ini ya. Jadi dua ini ya kita akan masukkan ke dalam data yang ini menjadi satu. Bagaimana caranya gitu kan ya, bagaimana caranya. Nah, di sini kita harus memahami dulu bahwa ya bila ini kita tidak lakukan, berarti setiap satu Google Formulir akan dibuatkan satu Google Spreadsheet sebagai rekap daripada hasil inputan datanya. Ya, itu akan dibuatkan secara otomatis di situ. Kalau kita ingin menggunakan defaultnya, gitu. Nah, ini kan kita kepengen beberapa Google Formulir kita gabungkan jadi satu. Oke, langsung saja. Yang perlu dipersiapkan apa? Yang perlu dipersiapkan adalah satu Google Formulirnya yang jelas ya. Ada berapa biji di sini misalnya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nggak terbatas kalau menurut saya. Maksud saya bisa banyak gitu ya. Saya sih belum pernah nyoba sampai 100, tapi 30 pernah saya ya. 30 Google Formulir saya gabungkan menjadi satu data pernah. Ya, seperti itu. Jadi yang kita butuhkan adalah Google Formulirnya, kita buatkan dulu ya, seperti yang sudah saya ajarkan atau saya informasikan di video-video sebelumnya ya, bagaimana menggunakan atau membuat Google Formulir. Setelah kita membuat Google Formulirnya, yang kedua adalah kita membuat tempat penampungan datanya kan gitu ya. Di mana? Ya di Google Spreadsheet. Di sini. Ya, di sini kita gabung. Baik, bagaimana caranya? Misalnya kita yang ke laki-laki dulu ya. Kita akan jawabannya ini kita akan kirim ke data yang ini gitu ya.
Berarti di sini pada saat kita klik jawaban, timbullah link ke spreadsheet ya. Kita klik, kemudian kita pilih. Di sini ada pilihan dulu ya. Pilih tujuan responden. Gitu ya. Apakah membuat spreadsheet baru, gitu ya? Ini default dia ya, maksudnya ya otomatis dibuat seperti ini. Nah, ataukah kita menggunakan spreadsheet yang ada? Berarti kita pilih yang ini ya, yang seperti ada. Yang disebut ada mana ya ini ya. Jadi ini kita sudah punya gitu ya. Kita tinggal masukkan. Kita pilih spreadsheet yang ada. Ya, kemudian pilih. Di sini ada bacaan pilih ya. Pilih. Oke. Nah, di sini kita akan mencari judulnya. Di sini judulnya apa? Data keadaan penduduk ya. Nah, di sini kita cari judulnya di sini. Kalau segini kan ini pendek-pendek ya. Ini kita bisa dekatkan ke sini ya. Nah, ini dia. Ya, dekatkan. Ini adalah sheet-nya, sheet yang ini ya. Sheet-nya kita klik yang ini, kemudian pilih. Ya. Dia akan membuka sendiri Google Spreadsheet-nya ya. Nah, di sini sudah masuk, di sini pun sudah masuk. Jadi setiap kali kita pilih dia akan masuk. Kita lepas saja satu ya di sini. Dia sudah masuk ya. Nah, seperti itu. Ini bisa kita hapus kalau memang kita nggak inginkan. Ya, ini kan bawaannya ya. Kita hapus menurut dia. Sebentar, hapus atas ya. Oke, dihapus. Nah, ini adalah isian yang data laki-laki yang sudah kita buat tadi ya. Supaya kita tidak merasa bingung, kita ganti judulnya. Misalnya di sini adalah data, data laki-laki misalnya gitu. Nah, ya. Di sini data laki-laki. Satu lagi kita buat untuk data perempuan yang ini. Ya. Langkahnya pun sama ya kan. Kita masuk ke data perempuan, yang ini wanita ya, yang wanita. Kemudian di jawaban di sini ya, kita seperti tadi, kita link ke spreadsheet ya. Kemudian pilih spreadsheet yang ada, pilih. Nah, yang ini ya. Tadi kan judulnya, kita deketin aja. Kita pilih, kemudian kita pilih lagi. Jadi pilih dulu yang ini, kemudian kita pilih lagi. Dia akan membuat sendiri ya, nih di sini ya kan. Tetapi dalam satu tempat yang data yang sama ya, walaupun dia buat baru tapi dapat sama. Nah, di sini akan timbul lagi ya. Inilah isian untuk wanita ya. Jadi kita boleh hapus di sini pun sama ya tadi ya. Sama juga. Kita ganti di sini menjadi data wanita. Oke. Berarti sudah ada dua ya. Kita memiliki dua Google Form atau dua formulir yang berbeda, tetapi penginputan datanya dalam satu Google Spreadsheet. Seperti itu. Nah, kita akan coba sekarang. Kita akan data isi laki-laki dulu ya. Di sini misalnya sebentar saya perhatiin jauh dulu. Oke, kita isi di sini misalnya Agus. Kita contoh saja ya, jenis kelamin laki-laki. Kemudian pendidikan misalnya SMK, kirim ya. Oke. Sekarang sudah terkirim. Apakah data ini masuk ya ke data rekap tadi? Kita cek di sini ya, kita cek di sini. Nah, lihat yang laki-laki. Nah, Agus laki-laki SMA, SMK, ya kan? Masuknya ke data laki-laki gitu ya. Jadi dalam satu rekapan. Kemudian kita akan coba data perempuan. Ya, ini data, maaf, ini data laki-laki, perempuan dulu ya. Ini data perempuan, bukan ya. Ini data perempuan ya. Kita tutup dulu ini, ya. Ini data perempuan. Misalnya kita buat di sini sebentar, secara perhatiin jauh dulu dalam posisi edit tadi ya. Itu kita buat sistem misalnya Dilah gitu ya, Dilah. Jenisnya perempuan, ya kemudian pendidikan terakhirnya misalnya
S2 bisa gitu ya, kirim. Apakah masuk di dalam data perempuan? Ya, Dila perempuan. Ini adalah laki-laki ya. Jadi dari dua Google Form ini atau Google Form ini rekapnya menjadi satu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin membuat beberapa Google Form ya, kemudian kita merekapnya dalam satu Google Spreadsheet, langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Bisa nggak banyak Pak? Bisa ya, 10, 20 dan sebagainya bisa ya. Tergantung di sini ya. Bisa dipahami ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya kita coba lagi ya. Coba satu lagi biar tidak ini. Sekarang kita yang isi perempuan dulu misalnya ya. Kita perhatiin jauh dulu sebentar ya. Di sini kita isi misalnya Wati. Wati. Nah, kemudian jenis perempuan, kemudian pendidikan misalnya SMP ya, kirim. Lihat di sini. Wati perempuan SMP. Ya. Di dalam satu Google Spreadsheet dia akan masuk. Nah, apa sih keuntungnya menggunakan sistem seperti ini, ya kan? Kalau kita memiliki beberapa Google Form ya untuk meminta beberapa data kepada orang lain, ya. Nah, ini kita bisa gabungkan di sini, gitu, ya. Kemudian kita juga bisa apa ya? Memilah data itu dengan baik. Misalnya butuh data A, B, C, D ya. Tapi kita nggak mau buka-buka beberapa kali Google Spreadsheet. Kita ingin cuma sekali buka Google Spreadsheet, di dalamnya sudah kumpul semuanya. Nah, langkah-langkah semacam ini bisa dilakukan. Bisa dipahami ya. Ya. Demikianlah video ini saya buat ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat juga. Rangkumannya kita sudah bisa membuat rekap ya dari beberapa Google Form ataupun Google Formulir. Tujuannya adalah mempermudah pengolahan data. Serasa itu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.